Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga di masa pandemi sekarang teman-teman sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kali ini izinkan kami untuk memaparkan hasil presentasi kami mengenai COVID-19. Adapun hal-hal yang akan kami bahas seperti kebijakan pemerintah terhadap COVID-19, sikap dan perilaku masyarakat di era new normal, dampak pandemi COVID-19 di berbagai sektor, pro dan kontra vaksin COVID-19 di Indonesia, lalu ada teori konspirasi terhadap COVID-19, kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19, dan juga akan diakhiri dengan saran dari kami. Kita masuk ke yang pertama, kebijakan pemerintah terhadap COVID-19. Pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Lalu pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong, namun beberapa kementerian mengalami peningkatan anggaran seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kementerian Kesehatan. Ada juga initial responses dari pemerintah terhadap COVID-19. Yang pertama, pembentukan tim gerak cepat di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. Lalu pada tanggal 18 Januari 2020 dilakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan. Lalu Kementerian Kesehatan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. Di bidang kesehatan, pemerintah melindungi tenaga kesehatan dengan membelikan APD, lalu membelikan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, regen, ventilator, dan juga hand sanitizer. Lalu pemerintah mengupgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19. Lalu pemerintah juga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Lalu pemerintah juga memberikan santunan kematian bagi tenaga medis yang terkena dampak COVID-19. Lalu di bidang sosial, pemerintah memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok. Dan juga pemerintah menaikkan kartu sembako, menaikkan kartu prakerja, dan memberikan pembebasan biaya listrik dan pemberian subsidi berupa diskon. Lalu juga pemerintah memberikan tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Di bidang hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak, di mana sebanyak 15.477 orang di antaranya keluar penjara melalui program asimilasi, sementara 6.681 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Lalu pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pada tanggal 31 Maret 2020 ditetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan pada tanggal 3 April 2020 ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Lalu pada tanggal 7 April 2020, Menteri Kesehatan menyetujui PSBB untuk diterapkan pertama kali di DKI Jakarta. Adapun kebijakan PSBB dari pemerintah seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Baiklah, materi yang nomor 2 adalah sikap dan perilaku masyarakat di era new normal yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ridho Akbar. Saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku masyarakat di era new normal. Adapun kelompok masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat secara fisik dan mental perlu terus didorong dengan kampanye yang misalnya mengkombinasikan gain loss framed message, konsep dari Tversky dan Kahneman. Prinsipnya
Perubahan perilaku dapat terjadi apabila ada keseimbangan informasi yang diberikan terkait keuntungan kalau menjalankan perilaku hidup sehat dan kerugian kalau tidak menjalankannya. Selain perilaku hidup sehat, perilaku masyarakat juga berubah di era COVID-19 ini dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Materi yang ketiga adalah dampak pandemi COVID-19 di berbagai sektor yang akan dijelaskan oleh Saudara Rafli Harun. Akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap beberapa sektor di Indonesia. Yang pertama, pada sektor kesehatan. Indonesia kehilangan sejumlah tenaga kesehatan yang gugur dalam bertugas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan alat kesehatan mulai dari masker, alat pelindung diri, dan lainnya. Jumlah pasien positif COVID-19 bertambah hingga lebih dari 1.000 kasus per hari yang diumumkan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Jumlah kematian akibat COVID-19 mengalami kenaikan sejak Mei hingga pertengahan Juli. Hal tersebut dikarenakan pada bulan-bulan tersebut Indonesia merayakan hari besar keagamaan yang membuat mobilitas masyarakat menjadi tinggi. Kemudian, masyarakat khawatir berkunjung ke rumah sakit untuk berobat, dan yang terakhir, layanan imunisasi anak menjadi terganggu. Hal tersebut dikarenakan para orang tua mereka khawatir anaknya akan terpapar COVID-19. Selanjutnya, pada sektor ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh 2,97% sepanjang kuartal 1 tahun 2020. 1,7 juta pekerja formal dan informal dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja, dikarenakan banyaknya perusahaan Indonesia yang mengalami penurunan omset penghasilan. Kemudian, jumlah penduduk miskin naik dari 24,79 juta jiwa pada September 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020. Hal tersebut disebabkan salah satu faktornya adalah banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan itu menjadi beban bagi pemerintah. Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Dan yang terakhir, sejumlah pusat kegiatan ekonomi ditutup karena adanya pandemi ini. Selanjutnya, pada sektor politik. Pilkada serentak ditunda hingga Desember 2020. Hal tersebut dikarenakan pemerintah fokus terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo tegur jajaran menteri. Hal itu disebabkan karena menterinya kurang efektif dalam bekerja. Lalu, Presiden terbitkan Perpu untuk menangani dampak dari pandemi. Salah satunya Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian, wacana perombakan kabinet mencuat setelah disinggung oleh Presiden. Itu disebabkan para menteri kurang efektif dalam bekerja sehingga muncul spekulasi untuk merombak kabinet. Dan terakhir, penundaan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang karena pemerintah dan anggota dewan tengah fokus dalam penanganan COVID-19. Materi yang keempat adalah pro dan kontra vaksin COVID-19 di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ferry Dwi Saputra. Pro dan kontra vaksin COVID-19 di Indonesia. Indonesia saat ini sedang dalam tahap awal dalam penguji cobaan klinis tahap ketiga calon vaksin COVID-19 buatan perusahaan Sinovac Biotech Ltd asal China yang sedang berlangsung di Bandung. Lalu, mengapa Indonesia dipilih untuk penguji cobaan calon vaksin tersebut? Hal tersebut disebabkan oleh calon vaksin COVID-19 perlu diuji cobakan di berbagai lokasi dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di sejumlah negara di seluruh dunia agar dapat melihat keefektifan vaksin tersebut. Walaupun begitu, vaksin COVID-19 juga tidak terlepas dari pro dan kontra, di antaranya sebagai berikut. Pro. Seperti fungsinya, masyarakat yang berada di pihak pro vaksin beralasan bahwa, yang pertama, vaksin tersebut digunakan untuk penyembuhan pasien COVID-19, terutama pasien dengan gejala sedang hingga berat agar dapat segera disembuhkan. Yang kedua, vaksin juga dibutuhkan untuk upaya pengendalian COVID-19 agar tidak kian pasif
masif penyebarannya. Yang ketiga, vaksin merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini agar dapat cepat selesai. Lalu, di lain sisi, terdapat pula masyarakat yang kontra akan vaksin COVID-19. Kebanyakan masyarakat yang kontra kok dikarenakan percaya akan teori konspirasi yang beredar. Berikut beberapa alasan mereka. Yang pertama, vaksin COVID-19 yang nantinya akan disuntikan kepada masyarakat akan mengandung chip yang dapat mengetahui kondisi tubuh pasien yang dapat mengendalikannya. Seperti yang kita ketahui bersama, pada awal masa pandemi, beberapa berita simpang siur mengatakan bahwa Bill Gates akan memasukkan chip komputer ke dalam tubuh orang-orang di seluruh dunia dengan menggunakan vaksin COVID-19. Namun, berita tersebut langsung dibantah oleh Gates dengan mengatakan bahwa berita tersebut tidaklah berdasar. Lalu yang kedua, masyarakat menganggap bahwa vaksin COVID-19 hanyalah demi keuntungan beberapa pihak saja. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa nantinya vaksin COVID-19 akan diperjualbelikan sebagai barang komoditas perdagangan dan menguntungkan beberapa pihak saja, terutama perusahaan farmasi selaku produsen yang nantinya akan memproduksi vaksin. Namun pemerintah Indonesia melalui gugus tugas tegas mengatakan bahwa nantinya bila vaksin COVID-19 telah siap dan akan diberikan secara gratis melalui imunisasi berkala di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan uji coba klinis vaksin tahap 3 yang dilakukan di Indonesia dianggap masyarakat yang percaya teori konspirasi sebagai tindakan kelinci percobaan yang dilakukan oleh elit global. Materi yang kelima adalah teori konspirasi terhadap COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurzihan Arika. 5. Teori konspirasi terhadap COVID-19. Yang pertama adalah pendanaan WHO terbesar. Sukses dengan bergemilang harta, Bill Gates membangun Bill and Melinda Gates Foundation dan menaruh fokus terhadap kesehatan di dunia. Ini yang membuat ia dikritik habis-habisan karena ia bukanlah orang yang memiliki latar belakang di urusan kesehatan terutama vaksin. Yang menjadi sorotan lainnya, Yayasan Gates merupakan pendana terbesar di WHO setelah Amerika mundur. Teori liar menuduh Gates dan WHO adalah dalang di balik pandemi virus corona. Meski begitu, tidak bisa membuktikannya. Yang kedua adalah ID 2020 yang beraliansi dengan Microsoft dan Gavi. ID 2020 adalah program yang dicurigai oleh orang-orang yang percaya Gates penyebab pandemi COVID-19. Semula bermula ketika Bill Gates dengan semangat menjawab pertanyaan di forum Reddit pada bulan Maret silam. Nantinya, kami akan memiliki sejumlah sertifikat digital untuk menunjukkan siapa yang telah pulih atau diuji baru-baru ini, atau kapan ketika kami punya vaksin untuk para penerimanya, kata Bill Gates. Mengutip Biometric Update ID 2020, Alliance merupakan program identitas digital baru bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh, aliansi vaksin Gavi, dan mitra lainnya dari pemerintahan, akademisi, dan yayasan kemanusiaan. Program ini ditujukan untuk memanfaatkan imunisasi sebagai kesempatan untuk membangun identitas digital. Yang ketiga, video ramalan Bill Gates dan soal depopulasi. Jika ada yang membunuh lebih dari 10 juta orang di beberapa dekade mendatang, itu cenderung karena virus yang sangat menular ketimbang perang. Cetus Gates pada tahun 2015 di event CAD. Karena celutakannya ini, justru tuduhan ini, ia telah merencanakan hal ini sejak dulu semakin memanas. Faktanya, banyak ilmuwan pula yang meramalkan pandemi baru ini, mengingat wabah penyakit rutin terjadi di masa silam. Tetapi, beberapa percaya Gates tahu sesuatu. Teori liar lain menyebutkan dia ingin mengurangi populasi manusia. Hal ini juga membuat sang istri turun tangan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, bukan pengurangan manusia secara kejam lewat genosida. Materi yang keenam adalah kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fahmil Faza. Di sini saya akan menjelaskan dari kasus pengambilan paksa jenazah terinfeksi COVID-19. Beberapa bulan yang lalu, beredar sebuah video yang viral di media sosial yang terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat.
yang dimana ada sekelompok warga beserta keluarga pasien datang ke rumah sakit ingin menjemput paksa jenazah dari keluarga mereka yang dinyatakan meninggal dunia. Pasien tersebut berstatus dalam pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Pasien tersebut masuk rumah sakit dan kemudian dirawat sejak tanggal 3 Juni tahun 2020 dengan diagnosis penyakit paru-paru. Lalu pasien tersebut dilakukan rapid test oleh pihak rumah sakit dan hasilnya negatif. Kemudian rapid test yang kedua dilakukan pada tanggal 5 Juni tahun 2020 dengan hasilnya juga negatif. Kemudian pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit dan pada hari Senin pada tanggal 8 Juni tahun 2020 datanglah sekelompok warga beserta keluarga pasien ingin menjemput paksa jenazah tersebut. Mereka tidak ingin dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan karena pasien tersebut tidak terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan oleh hasil rapid test yang negatif. Peristiwa pengambilan paksa jenazah bukan hanya terjadi di Bekasi saja. Beberapa kota di Indonesia juga terdapat kasus yang sama, seperti di kota Makassar, Manado, dan Surabaya. Yang dimana Makassar sendiri adalah kota dengan kasus pengambilan paksa jenazah tersebut yang paling banyak. Akibat dari aksi nekat warga tersebut, polisi juga menetapkan beberapa orang sebagai tersangka yang dianggap sebagai provokator dari aksi tersebut. Nah, berdasarkan berita yang disebutkan tadi, saya ingin mengemukakan pendapat bahwa dari kejadian ini dapat kita simpulkan adanya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta pihak rumah sakit dengan keluarga pasien menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus ini semakin terjadi atau makin banyak terjadi di beberapa daerah. Pemerintah yang kurang memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat mengakibatkan masyarakat mudah percaya dengan berita-berita atau isu-isu hoax yang beredar sangat cepat di media sosial, sehingga para warga tidak percaya atau tidak menganggap informasi yang diberikan oleh pemerintah itu bukan hal yang serius. Sedangkan bagi keluarga pasien sendiri, mereka menganggap apabila keluarga mereka dimakamkan dengan protokol kesehatan, mereka takut tidak diperbolehkan untuk mendekati makam tersebut, melakukan ziarah, atau melihat prosesi pemakaman itu saja tidak boleh dilakukan atau dilihat dari jarak yang sangat dekat, malah harus dilihat dari jarak jauh. Sehingga para keluarga pasien mengkhawatirkan hal tersebut. Dan juga pihak rumah sakit tidak dapat memberikan informasi secara benar bagaimana mereka harus memberikan informasi terkait masalah jenazah yang meninggal ini kepada keluarga pasien tersebut. Berdasarkan dari peristiwa ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan, yaitu saran yang paling penting adalah kunci dari faktor dari penyelesaian masalah ini, yaitu komunikasi. Komunikasi benar-benar harus dilakukan dengan baik dan akurat sehingga masyarakat tidak menganggap informasi tersebut adalah informasi yang hoax atau informasi yang hanya sekadar isu-isu saja. Dan juga masyarakat jangan mudah terpancing oleh berita-berita atau isu-isu hoax yang sangat cepat beredar di media sosial atau ajakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara langsung dan secara meluas agar masyarakat menjadi tahu betapa bahayanya virus corona tersebut dan dampaknya bagi kehidupan sosial mereka. Serta pihak rumah sakit juga perlu menata informasi atau cara mengkomunikasikan kasus meninggalnya pasien tersebut kepada pihak keluarga, sehingga pihak keluarga dapat menerima informasi tersebut dengan baik atau dapat menerima informasi tersebut dengan lapang dada, atau tidak ada protes dari pihak keluarga. Dan juga kita sebagai generasi muda atau agent of change perlu menekankan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti semua anjuran pemerintah
untuk tetap di rumah dan juga tetap menjaga jarak serta menjaga kebersihan dan hygiene-nya. Materi terakhir adalah kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Isnani Febri Wijaya. Baik, baru saja kita bersama-sama mendengarkan paparan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berdampak ya terhadap berbagai sektor kehidupan. Memang tidak dipungkiri bahwa pandemi kali ini juga telah merubah segala tatanan kehidupan kita. Tentu berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengenangani wabah COVID-19 ini. Dan memang kita harus patut mengapresiasi akan hal tersebut. Namun, pada kesempatan kali ini kami mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, sebagai mahasiswa tentu sekaligus masyarakat yang berada di luar pemerintahan. Nah, yang pertama kami berpendapat bahwa kita ini tidak akan bisa mengatasi pandemi ini jika dalam pelaksanaannya ditangani oleh lembaga atau komite yang sifatnya ad hoc. Sementara ya, seperti gugus tugas, satgas, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana ya pemerintah lah yang dalam hal ini Presiden Jokowi yang harus turun tangan langsung dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami juga menilai bahwa lembaga atau komite yang sifatnya sementara seperti ini, sepertinya itu kurang begitu mempunyai kekuatan atau power. Jadi, ruang gerak mereka itu terbatas, hanya sekadar mengeluarkan beberapa himbauan, kemudian surat edaran, kemudian maklumat, dan lain sebagainya. Nah, mengenai aturan dan menerapkan anggaran, itu mereka tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Alangkah baiknya jika lembaga atau komite tersebut itu dikembalikan ke kementeriannya masing-masing, sehingga nanti di kementeriannya terkait dia akan bekerja sesuai dengan tugasnya dan dapat diawasi pula oleh DPR. Kemudian kami juga menangkap seperti ada kesan kurangnya respon serius dalam tanda kutip ya oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua juga dalam menangani pandemi kali ini sepertinya pemerintah juga tidak melibatkan secara penuh peran dari puskesmas. Padahal puskesmas inilah yang sebagai garda terdepan dalam promotion and prevention di masyarakat. Jadi semata-mata semua itu langsung diarahkan ke rumah sakit. Dan akhirnya rumah sakit pun kewalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan. Padahal menurut ahli epidemiologi FKM UI, Dr. Panduryono, mengatakan bahwa Indonesia itu menempati posisi 3 terbawah sebagai negara aman, yang artinya pemerintah kita itu belum berhasil dalam mengendalikan pandemi kali ini, dan tentu itu menjadi sebuah catatan penting bagi kita bersama ke depannya ya. Kemudian yang ketiga, mengenai data. Mengenai data juga ini kita masih lemah. Beberapa kali mengenai data ini juga kita dipermasalahkan. Hal tersebut tentu itu menandakan bahwa memang sistem kesehatan kita ini masih rapuh. Alih-alih memperbaiki data, ini justru malah kita melemparkan isu-isu yang kurang tepat ya, seperti akan terjadinya second wave atau gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, beberapa ahli epidemiologi juga itu mengingatkan akan hal ini agar selalu memperkuat yang namanya surveillance, testing, dan juga tracing. Nah, di lain sisi juga itu sepertinya nampaknya tidak ada kampanye publik yang masif, yang menyeluruh ya, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lain sebagainya. Karena peran ini itu sangat diperlukan oleh masyarakat agar meminimalisirkan terjadinya social unrest atau kerusuhan di masyarakat. Kemudian sampai pada kesimpulannya, kami juga berharap
pemerintah dan tentunya kita bersama agar ke depan itu mempunyai namanya plan of action, yaitu rencana yang jelas, anggaran yang jelas, kemudian bisa diawasi, dan perlu adanya keterbukaan dan transparansi, sehingga kita bersama-sama dapat menyelamatkan negara ini dari keterpurukan ekonomi. Karena kita ketahui sendiri bahwa antara kesehatan dan juga ekonomi itu merupakan dua hal yang memang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Sehingga ini merupakan tantangan dan juga pekerjaan rumah bagi kita bersama agar ke depan bagaimana menyelamatkan negeri ini dari jurang keterpurukan ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Jika peserta ingin bertanya, silahkan mengisi pertanyaan di kolom forum di e-learning yang telah tersedia. Terima kasih.